Ini udah badan POM nggak sih, POM Dok? dong semuanya. Sudah ya? Aku pernah di Jakarta ya, pernah kerja di Jakarta. Itu pun juga udah di klinik. Jadi kayak emang udah passionnya tuh di situ. Aku tuh passionnya tuh art. Dunia aku tuh kayak art. Wow. Aku suka hal-hal yang berbau seni. Menurut aku kedokteran sendiri itu, ilmu kedokteran itu juga seni. Nah, menarik sekali ya. Jadi memang pembicaraan kita itu semuanya informatif sekali yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter nih. Jadi memang kita juga harus cerdas nih memilih kosmetik atau produk-produk yang bisa kita gunakan. Pastinya yang aman untuk kita juga dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kosmetik abal-abal atau kosmetik yang tidak aman, apa sih bahayanya kalau kita gunakan itu terus-menerus, Dok? Jadi kalau misalkan kosmetik yang abal-abal itu ya, itu tuh kalau misalkan kita pakai, oke sih pas di awal pakai itu pasti langsung kelihatan mukanya tuh kayak bagus banget, licin banget, putih mulus gitu kan. Cuman kalau dipakai untuk jangka panjang itu yang akan bahaya. Bahayanya bukan cuma buat kulit aja. Kadang kalau buat kulit tuh kayak bisa nimbul yang jadi ochronosis namanya. Jadi itu kayak melasma itu flek. Jadi kulitnya gelap. Terus kadang warna kulitnya nggak rata. Terus juga kadang kulitnya jadi tipis, jadi kelihatan kayak ya itu tadi urat-urat kayak gitu ya? bagus gitu, merah gitu, yang jadi gampang kalau kena panas tuh gampang merah, keluar urat-uratnya gitu. Terus juga bisa bahaya yang lain juga gitu, nggak cuman, jadi apalagi kalau yang logam berat ya, merkuri itu tuh bukan cuman di kulit doang, tapi bisa nimbun di bagian tubuh kita yang lain juga. Kalau kanker kulit, gitu. Dok? Kalau kanker kulit itu lebih ke arah matahari sih, UVA, UVB. Iya, gitu. bukan dari kosmetik. Jarang sih. Jarang ya? Bisanya tuh lebih ke arah, mungkin kalau isinya itu kandungannya dosisnya terlalu kayak ngawur, campur-campur gitu ya, itu lebih, tapi itu kayak trigger sih. Jadi biasanya kan kalau kanker itu pasti udah ada bibitnya juga gitu, genetiknya dia mungkin memang ada bibit pembawa kankernya, ya. ditambah nih gitu, ada pemicunya, jadilah itu kanker. Tapi lebih ke arah sinar matahari sih, UVA, UVB kalau untuk kanker itu. Oke, ada pesan nggak, Dok, buat BNS Squad yang sekarang lagi nonton, terus juga mungkin kedepannya lebih bijaksana dalam memilih produk-produk yang mereka gunakan dan lebih pintar juga, dan pastinya sadar akan bahaya-bahaya yang muncul jangka panjang ya, khususnya untuk produk-produk kosmetik, skincare yang kita gunakan. Mungkin dari dokter seperti apa? Jadi gini, yang harus kalian bedakan tuh gini, kadang kan ada produk dari klinik itu kayak krim dokter, itu tuh memang kita lihat kondisi kulitnya, jadi bukan yang kayak krim abal-abal ya, itu juga harus dibedakan tuh gitu. Jadi bukan krim dokter itu bukan krim abal-abal. Kadang ada krim-krim racikan dari dokter itu tuh memang untuk khusus nih untuk pasien ini, karena memang kasusnya dia memerlukan ini. Jadi ada beberapa kasus yang memang kayak tadi hidroquinon, tadi aku sempat sebut juga, itu tuh ada batasannya, itu dimana untuk kasus tertentu itu kita masih bisa berikan gitu. Sedangkan kadang orang sudah mencapnya, oh ini nggak bener nih, kalau racikan itu nggak bener, nggak kayak gitu. Jadi kalian harus membedakan yang mana yang benar-benar abal-abal yang mengandung merkuri dan mana yang memang itu masih di bawah pantauan dokter, di bawah pengawasan. Jadi kita bisa dokter itu akan memantau kondisi kulit pasiennya. Jadi bisa aja nih nanti, oke nih sementara kita untuk treatment, untuk terapi kita pakai ini, tapi nanti waktu next pasiennya datang itu kita ganti atau kita turunin dosisnya gitu. Kalau yang benar-benar abal-abal tuh biasanya dari warnanya itu tuh udah kayak kuningnya tuh kuning banget, kuningnya tuh kayak kunyit gitu ya. Baunya juga nyengat banget, sama kadang atasnya tuh kayak berminyak banget. Itu kalau yang merkuri itu kayak licin banget gitu. Oke, nah dokter, ini langsung aja ya, mumpung ada dokter di sini, kan saya konsultasinya gratis nih teman-teman ya. Kan Andi ini kan tipikal yang kalau dibilang bukan berminyak juga sih sebenarnya mukanya. Cuma memang di bagian T-nya itu tuh ya T-zone itunya sering berminyak. Nah, kira-kira kalau facial wash yang bagus buat Andi itu yang bahan dasarnya apa? Kalau tipenya kombinasi kayak gini. Iya, kombinasi. Kalau kombinasi kayak gini, aku tetap saranin normal to dry. Normal to dry. Dokter punya produk untuk itu nggak? Ada. Iya, produknya yang mana nih? Yang ini. Yang sabun. Ini sabun. Oh, ini yang sabunnya, yang putih. Jadi kalau yang warnanya agak merah muda itu? Ini yang ke oily.
normal to oily. Jadi buat yang Yang kulitnya berminyak. kering. Berminyak. Kalau Oh, itu yang ini- kering malahan. Ini yang kering, kering. tapi yang ini untuk yang berminyak. Oke, jadi after penggunaannya seperti apa nanti itu dokter? Aku mesti jelasin dulu sih sebenarnya kenapa aku pilihinnya yang itu. Padahal kan Kenapa? tadi keluhannya ini berminyak nih Kenapa? di sini ya Coba. kan. Tapi kenapa kok dikasihnya malah yang itu Iya. gitu. Jadi gini, Kenapa bukan ini aja gitu ya maksudnya ya? gitu. Jadi tubuh kita itu punya mekanisme gitu. Jadi kenapa sih? Jadi sebenarnya gini, kulit kita itu butuh air. Oke. Ya, butuh terhidrasi. Nah, Benar. kalau misalkan kulit kita itu menganggap kulit di area ini nih sebenarnya kering di dalam ya, di dalam tuh kering. Jadi respon tubuh kita itu adalah kayak, hey di sini kering nih, ayo kita produksi sesuatu yuk Kita biar serang lembab yuk gitu ya, biar lembab gitu ya. Jadi respon tubuh kita kan nggak bisa memproduksi air kan, Iya. tapi memproduksinya minyak. Benar. Nah, makanya kenapa sebenarnya di dalam kalau dicek pakai ada skin analyzer gitu, kondisinya tuh dehidrasi, tapi penampilan luarnya kok berminyak. Nah, itu karena respon dari tubuhnya kita itu untuk yuk kita produksi minyak karena di sini kering. Supaya lembab gitu. Oke. Nah, jadi kenapa aku pilihnya kok yang itu gitu. Kenapa bukan Iya. yang berminyak gitu. Iya, karena memang udah sebenarnya, kering gitu ya. di dalam itu kering, jangan Udah dibikin kering. tambah kering lagi karena Iya. kalau misalkan aku kasihnya sabunnya yang kering, nanti oke sih pas habis cuci muka tuh langsung enak kan rasanya kayak keset gitu. Tapi nanti tunggu bentar aja minyaknya itu pasti langsung kayak Walah. tambah banyak. Ini dibawa pulang nanti dok? Boleh, Ini dibawa pulang? boleh. Boleh, oh itu kan baik kan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang, ya lagi-lagi konsumen pasti mempertanyakan tentang harga dok. Ah, Gitu. ya. Kira-kira lama di kantong nggak? Ini sebotol gini harganya berapa? Murah, 50.000. 50.000 tapi dipakai cuma berapa tetes nih dok? Oh, secret gitu doang. Itu bisa sampai 2-3 bulan kali baru habis. Serius? Iya. 50.000 tapi bisa, kok jadi gue yang promosi ya teman-teman ya. Langsung keluar ini marketingnya ya. Dagang. Jadi kebiasaan dok, kebiasaan. Padahal sebenarnya Andi nggak jarang endorse sih dok. Oh, sebenarnya. gitu? Jarang, nggak pernah bahkan nggak butuh duit. Nggak bercanda butuh duit kak. Iya, jadi ini oleh-oleh dari dokter ya. 50.000 tapi bisa hemat. Kan biasanya kita Hemat banget. yang di toko-toko kan kita beli harganya sekitar 38.000, ada juga yang kadang 52.000, tapi pakainya mungkin 2 bulan udah habis. Tapi ini bisa pakai Lama bisa lama 2-3 ya. bulan. Lama Iya, banget. nice ya. Jadi teman-teman jangan lupa langsunglah ke Palma Clinic. After ini kan ditanda tangan kontrak sebagai BA. Luar biasa. Ya bercanda ya. Ini betul-betul ini adalah informatif sekali teman-teman karena kita berbicara tentang bahaya kosmetik-kosmetik yang sekarang lagi Abal-abal. iya, maksudnya yang kurang aman gitu ya, kurang aman di masyarakat, apalagi dijual juga dengan murah, Murah, terus juga murah mungkin ada kandungan zat kimia berbahayanya gitu loh. Kita juga memang harus sadar dan harus cerdas sebagai konsumen untuk memilih mana yang baik buat kita. Salah satunya adalah kita harus mengisi nih informasi-informasi Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan sehingga bisa jadi konsumen yang cerdas gitu. Betul Luar banget. biasa. Manage Squad pasti cerdas setelah menonton ini. Kenapa? Jadi langsung ganti semua dan harus langsung periksa dan konsultasi bisa langsung ke dokter ya dokter. Iya, dengan saya. Iya, langsung ke dokter sendiri di Palma Clinic bagi kalian yang menonton ini ya. Daripada pakai krim abal-abal kan sayang banget gitu kan, sayang banget ya. Ini luar biasa sekali ya. Oke, luar biasa. Nah dokter, kita berbicara tentang passionnya dokter. Lagi-lagi kita berbicara mau tentang passionnya dokter nih. Passionnya tadi sudah sempat disampaikan bahwa memang dari dulu tuh suka dengan bidang seni nih dokter gitu loh. Ya, dan sekarang akhirnya bangun klinik kecantikan. Next stepnya apa lagi nih? Setelah akhirnya punya Palma Clinic, cabang Kupang ya? Atau pusat Ini sebenarnya? Ini sebenarnya pusat atau pusat ya. cabang sih? Pusat, Sebenarnya pusat. pusat, ya. Oke, nanti akan ada cabang-cabang lain. Akan ada. Iya. Segera. Butuh segera. karyawan.
Tapi di Jawa Kak, Iya. gimana Oh di dong? Jawa, jangan. Saya mau berkarya untuk NTT dulu saat ini Iya, ya. makanya. Jadi biar teman-teman yang di sana aja. Ya aku rencananya pasti akan buka cabang gitu. Amin. Dan nanti juga akan buka cabangnya bukan cuma di NTT sih, di Jawa juga, Di di pulau-pulau lain juga. Tapi di NTT juga nanti akan buka juga. Buka cabang. cabang-cabangnya kan kita kan ada 22 kabupaten kota tuh dok, iya kan? Jadi kita punya 22 kabupaten kota, itu tidak ada berencana untuk buka juga di Flores? Ada dong. Ada. Ada. Berapa tahun lagi? Segera ya, Oh segera doakan ya, doakan ya. segera ya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi memang ada rencana ke depannya bakalan buka cabang-cabang, salah satunya di Jawa, di Surabaya. Aku di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Magelang. Tengah? Magelang, Jawa Magelang. Tengah. Oke, di Magelang, Jawa Tengah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Magelang, jangan lupa untuk mampir setelah dibukanya cabang Palma Klinik di Tahu sana. nggak Magelang di mana? Tahu lah dok, maksudnya Jawa Tengah kan. Aduh, kan Magelang yang Candi Borobudur tuh kan Iya, masuk di bener. Magelang juga. Iya bener banget. Anak traveling ditanya gitu ya. Iya. Tes dulu. Oh, tes pengetahuan umum Iya dong. gitu. Ya, baik. Magelang di mana, Dok? Oke nih, tapi kalau berbicara tentang dunia usaha, Dok, pasti mengalami dong kesulitan-kesulitan ketika membuat satu usaha. Nah, Pasti. Palma Klinik sendiri, ketika dokter membangun Palma Klinik, ada kesulitan nggak yang dihadapi atau Aduh, dong. jalannya kayak jalan tol aja gitu loh? Kayak lurus aja Itu tanpa ada hambatan. itu gitu. harapannya, tapi kan tidak segampang itu. Oh, tidak segampang itu Ferguson. Ferguson. Ya. Ya, Oke. jadi apa ya, semua usaha lah ya, aku bilang bukan cuman di aku lah pasti ya. Semua usaha itu pasti ada jatuh bangunnya. Iya. Terus aku sendiri kalau waktu awal ngerintis itu juga pasti di mana-mana ya namanya ngerintis tuh nggak ada enak-enaknya deh. Gitu. Masa sih, Dok? Nggak ada enak-enaknya Iya kan? gitu. Karena kan gini, udah kalau baru ngerintis itu udah, aku sendiri kan aslinya bukan orang NTT, Iya. ya kan, aku kan pendatang. Tapi kan sekarang jadi anak NTT Udah dong, Dok. KTP-nya udah KTP oh, NTT iya dong. NTT dong kita. Iya. Iya kan? Tapi kan dulu waktu awal datang itu kan saudara nggak ada, keluarga kan juga nggak ada nih, maksudnya nggak ada dong, bener-bener. Orang tua Di Jawa kan? semua di Jawa. Semua di Jawa. Oke, mohon Bucin, maaf. aku nih bucin. Papa, mama di Jawa semua. Di Jawa, makanya kenapa aku buka di Magelang. Itu Oh, sebenarnya kayak alah. ini jadi merembet ya gitu. Iya, nggak apa-apa, Sebenarnya- Dok, nggak apa-apa. Kenapa buka di sana itu karena aku jauh dari orang tua. Jadi kayak orang tua itu nggak mungkin ibaratnya kayak meminta sesuatu kan gitu ke kita gitu, tapi kalau lihat anaknya sukses itu kan pasti orang tua itu udah happy, udah bahagia gitu. Ya sekarang aku udah punya anak, jadi aku bisa ngerasain sih apa sih yang orang tua Butuhkan. pikirin gitu. Iya. Jadi kayak aku buka di sana tuh untuk ya biar orang tua aku tuh bisa, oh ini loh kerjaan anak aku gitu. Jadi kayak bangga-bangganya orang tua lah. Iya. Jadi kalau nanti masyarakat tanya sebenarnya itu anakmu kerja apa sih? Kan dia dokter, Kan dia jauh kan? dinasnya di mana gitu Iya, kan? kan jauh, Iya, gitu. biar bukannya di Magelang ada klinik, Iya. jadi orang tua juga untuk explain ke circle-nya dan lain sebagainya Iya, bisa lebih gampang ya. gitu. Aduh, tulus Itu banget sih sumpah. sebenarnya kenapa buka cabang pertama itu kenapa kok pilihnya di sana jauh banget gitu kan Iya. ibaratnya, ya karena itu kayak Iya. mau bikin happy orang tua. Iya, jadi juga kalau mau lihat cabang lagi kan sekalian juga kunjungi orang tua gitu ya. Benar. Jadi nggak bocor-bocor banget juga, pintar banget ini dokter ya. Oke, luar biasa dokter. Terus ada lagi? Ya kalau susahnya tuh itu tadi kan, karena aku kan datang ke sini kan aku nggak ada keluarga inti kan, nggak ada gitu. Terus maksudnya saudara juga nggak ada gitu. Jadi benar-benar bucin kan dulu tuh datangnya. Terus jadi ya udah deh, awal mulai ngerintis itu ibaratnya kayak lu tuh siapa gitu. Ya dong kan. Sempat ada yang gitu. Ya ada lah, Ada walaupun omongan kayak nggak gitu? kasar kayak gitu ya, nggak langsung kayak gitu ya, nggak kasar kayak gitu, tapi kayak Siapa tuh dok? Iya biar gue. merangkap bodyguard nih sekarang. Siapa itu kurang ajar itu dok. Lanjut dok. Iya kan, ibaratnya kayak ya di mana-mana lah pasti orang ngalamin kan, kayak kalau dokter baru lulus, Iya. terus baru awal ngerintis itu kan kayak diragukan gitu kan, ibaratnya kayak ya kamu nih siapa gitu, kayak nobody know you gitu, nggak ada yang tahu kan. Jadi
Ya, aku tuh sangat-sangat menghargai pasien-pasien aku, terutama yang awal-awal aku ngerintis. Makanya aku deket banget sama pasien-pasien aku juga, karena Termasuk aku, Kak Andi juga kan, ya, ya. aku feel thankful sih. Aku berterima kasih sama mereka, Iya, orang-orang yang mensupport aku dari titik nol sampai iya. sekarang. Ya, itu Yeay. aku makanya tetap deket sama mereka, Iya. gitu. Nah, Tuh. Jadi karena kalau nggak ada mereka ya nggak ada aku yang benar-benar. sekarang ini. Iya. Saya pernah merasain kayak gitu dok, kayak dulu pernah jualan terus kayak pembeli yang pertama tuh kayak kita terlalu ingat nggak sih siapa yang beli dagangan pertama kita? Iya, iya, Gitu, iya, benar iya, banget iya. ya. Itu sudah suka duka lah ya Suka ketika duka kita gitu. kita Usaha apapun lah usaha. pasti pas ngerintis itu tuh yang paling titik nggak enak. Paling titik nggak enak tuh itu gitu. Iya. Modal aja tuh dulu ibaratnya apalagi kan aku udah nikah ya. Jadi Iya. kayak aku tuh gitulah orangnya tuh kayak Modalnya dari nggak mana mau, waktu itu dok? nggak mau nyusahin orang tua kan. Iya. Tipenya aku tuh kayak nggak mau nambahin beban pikiran orang tua karena jauh. Jadi aku tuh nggak mau nambahin pikirannya orang tua. Jadi dulu modal pertama itu mesin nyicil. Kartu kredit. Nyicil. Oh, Nggak, nyicilnya in-house sih Oh, gitu. oke, Jadi nggak baik. pakai kartu kredit. Boro-boro punya kartu kredit aja nggak punya dulu, Kak. Serius? Nggak punya. Nggak yakin aku. Iya, orang-orang tuh kayak nggak percaya gitu. Iya. Iya iyalah, maksudnya dokter, aduh tampang begini masa nggak ada kartu kredit sih? Jadi kayak ya gitulah gitu, bener-bener. Tapi orang-orang yang tahu aku dari nol itu mereka tahu banget sih. Oke. Susahnya dulu gimana gitu, karena waktu aku ngerintis itu posisinya aku masih sekolah, aku kuliah S2 tapi belum lulus. Itu sampai aku rela ya dulu tuh ke rumahnya klien loh, itu tuh sampai bawa tas gede-gede isinya tuh obat-obatan kemana-mana, tet gitu. Jadi kayak sales door to door gitu. Oh, iya benar. Jadi pernah ngalamin di fase itu pun aku pernah gitu. Ya, pernah dihina nggak sih dok? Dihina langsung di depan aku sih enggak ya, cuman Tapi kalau diomongin. diomongin ada Yang gitu. julid gitu dok? Banyak banget yang julid dokter secantik ya ini. ada lah yang julid itu ada Astaga. gitu. Kita kan ya namanya orang itu nggak mungkin 100% semua orang suka sama kita kan. Iya. Mau sebaik apapun kita pasti ada aja lah yang nggak suka, itu pasti kan Sempat ada. diomongin kayak gimana sih dok? Versi julid dokter itu? Ya kan penasaran soalnya. Iya itulah, kayak dulu tuh kayak dibilangnya tuh gini, kayak orang kan nggak tahu aku ini ibaratnya kan langsung datang ke Kupang gitu kan, mereka nggak tahu keluarga aku di sana kayak gimana gitu kan, background keluarga aku kayak gimana. Jadi kayak dikatain tuh kayak iyalah enak lah kawin dapat orang kaya gitu, atau kayak dapat mertua kaya kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak ya kayak gitulah gitu, ibaratnya kayak cuman dimodalin kayak gitu. Oke. Tanpa basic skill, padahal sama sekali enggak. Memang betul-betul tidak dimodalin dari Enggak. keluarga suami. Enggak, jadi makanya kenapa suami aku ataupun mertua aku ya, mereka itu mungkin respect sama aku karena mereka tahu Iya. gitu. Ini adalah sesuatu yang memang aku upayakan Benar. dari nol Iya. gitu. Mertuanya langganan aku juga, keluarga aku Iya. juga. Oh, ya. iya. Dokter Rosada 5 kan, benar kan? Iya. Iya gitu. Jadi Iya. that's why kenapa mereka respect juga kalau sekarang gitu. Kadang kan kalau ibaratnya gini, kalau dimodalin orang kita kan jadinya kan kayak nurut banget gitu ya. Bukan berarti aku nggak nurut gitu, enggak gitu. Tapi pendapat yang aku sampaikan pun itu juga jadinya kan akan didengar gitu loh. Iya. Jadi orang juga akan lebih respect gitu. Tapi kalau berbicara tentang biaya kuliah kemarin siapa yang biayai? Oh kalau kuliah kan kan aku kan yang kuliah yang mana nih, kuliah Iya. S1 ya pasti keluarga aku dong gitu. S1 keluarga, yang lanjutnya? Iya, terus habis itu yang kuliah S2 nih, itu posisinya aku udah punya anak juga Kak. Oke. Aku udah punya anak juga. Jadi lucunya tuh gini, aku udah mulai kerja kan. Jadi aku kuliah, suami aku juga kuliah. Nah kan, Terus gimana tuh? zero income. Iya, zero income lagi. Miss Queen. Masa sih sampai sesusah itu dong? Miss Queen. Jadi ya kalau tabungan kan emang udah ada Oke. gitu, tabungan tuh ada. Gitu. Miliaran gitu ya? Ya enggak lah Oh, enggak. gitu. Oh amin aja diaminin deh, diaminin. Amin, gitu. amin. Terus pas awal-awal ngerintis itu kan anakku masih kecil kan Kak, jadi otomatis kan kayak popok, susu itu tuh kan paling kayak Iya, benar. berasa banget itu jadi Bentar-bentar beli gitu ya? dan anakku kembar lagi kan, 2 gitu.
gitu. Jadi kan nyedotnya tuh langsung gitu. Iya, Langsung betul. berasa banget. Jadi kalau aku sendiri waktu pas awal-awal itu, itulah makanya aku bilang aku sampai rela rela nih dulu tuh dari rumah ke rumah nih, ke rumah klien aku gitu. Walaupun klien aku tuh awal-awal itu ya masih circle-circle yang aku kenal gitu, kayak teman-temannya nyokap gitu. Jadi aku tuh ke rumah tante aku, ke rumah teman-temannya mama gitu. Itu tuh bener-bener bawa-bawa barang tuh kemana-mana gitu. Jadi dulu tuh kayak apa ya, kayak kalau dipandang sebelah mata pun juga kayak yang ya udahlah sabar-sabar kayak gitu. Terus aku kan suka sekolah juga. Jadi aku tuh suka belajar. Jadi kalau di kedokteran itu tuh kita kayak never ending ini study Iya. itu tuh nggak boleh putus ya, karena Betul. ilmu itu berkembang terus. Benar. Jadi sampai sekarang pun juga aku tuh masih suka lah kayak ikut seminar, ikut simpo, ikut training gitu. Besok aja tuh aku terbang nih gitu untuk training gitu. Wow. Karena kayak terus gitu Terus kayak mau upgrade diri. terus upgrade diri itu Bener. harus banget. Jadi dan semua kan juga namanya upgrade diri itu juga pasti kan Butuh biaya. kan Iya. gitu dah. Ya itulah pokoknya aku dulu prinsipnya cuman yang penting halal Yang penting gitu. halal. Ya Oh. gitu. Jadi kayak even mereka kayak apa ya, memandangnya dengan sebelah mata, tapi aku tuh tipe orangnya kayak ya nggak apa-apa gitu kan, aku bukan melakukan sesuatu yang negatif ya gitu, ini kan Iya. tujuannya untuk sesuatu yang positif itu. Jadi ya nggak apa-apa, aku akan membuktikan itu kok kalau suatu saat ternyata yang dulu kalian pandang sebelah mata itu ya sekarang aku kayak berlari gitu melewati mereka yang dulu itu cuman kayak lu siapa gitu, kayak nggak dianggap gitu loh Kak dulu. Iya. Sempat menangis nggak sih dok kayak Awal gitu? iya. Ini lu lagi Awal play iya. part ini ya. Awal play part iya. dulu. Awal iyalah. Awal tuh di mana-mana gini. Ibaratnya gini ya, orang kalau julid ke kita itu kan kenapa sih dia julid gitu, padahal aku kayak nggak nyakitin dia, tapi kenapa Iya. kok dia ngomongin jelek tentang aku. Otomatis itu kepikiran sih, iya dulu ya waktu di awal-awal ngalamin kayak gitu tuh pasti sedih sih gitu. Bahkan kadang omongan-omongan itu tuh bukan kalau keluarnya dari orang yang kita nggak kenal atau kita nggak deket, itu nggak terlalu nyakitin sih, tutup kuping aja bodo amat gitu kan. Tapi kalau itu keluar dari orang yang kita anggap sebenarnya lumayan circle-nya lumayan deket, itu kan lebih nyesek kan, Benar. lebih sakit lah rasanya. Benar. Gitu. Jadi ya udah gitu, tapi ya udah, life must go on kan. Iya. Berarti dengan kata lain orang yang ngomong itu adalah orang yang circle-nya dekat dengan dokter. Ada yang deket, ada yang enggak gitu. Baik. Bahaya ya. Tapi ya that's life gitu ya, itulah Iya. hidup gitu. Jadi kalau sekarang itu kayak mungkin di usia aku sekarang juga kan udah lebih mature ya, lebih dewasa. Jadi udah nggak yang baperan, nggak yang sedih-sedih gitu. Udah benar-benar orang yang, kalau prinsip aku tuh sekarang kayak udah nggak butuh pengakuan kayak harus temenan sama semua golongan, harus semua circle gitu, enggak gitu. Kayak ya udah, aku pelayanan kan, praktek gitu, aku pelayanan gitu. Teman-teman aku kayak aku nggak apa-apa sih, teman-teman aku tuh sedikit aja tapi mereka benar-benar teman aku, mereka yang mensupport aku gitu. Iya, Jadi berkualitas ya. ya bukan yang di depan bestie di belakang gitu. Enemy gitu ya. Jadi kalau di belakang enemy, di depannya bestie Tapi aku gitu. bukan tipe orang yang suka ribut sama orang sih Kak. Jadi kalau misalkan kayak aku tahu nih orang ternyata pernah nih ngomongin aku atau ngatain aku, ya aku kayaknya nggak doing something bad ke dia gitu. Oh ya udahlah, as long aku nggak berbuat jahat sama dia, ya di depan dia pun aku tetap baik, tapi aku biasa menghindar sih gitu. Jadi kayak ya say hello aja gitu, tapi nggak yang akan kayak berantem atau balik ngatain pun juga enggak sih. Lebih ke arah aku tuh ya itu kan suka sibuk sendiri gitu loh Kak. Karena suka mengembangkan diri, jadi Iya. kayak fokusnya tuh sama diri sendiri aja gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Nice. Ya, jadi ini juga salah satu tips ya sebenarnya, ketika banyak orang yang julitin kita, maka kita harus sibukin diri Ya. dengan produktivitas Bener, diri, terus juga bener. mengupgrade diri dengan tadi seminar, pelatihan dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang dilakukan Pembuktiannya dokter tuh gitu ke ya. arah yang positif gitu. Jadi Bener. nggak perlu lah kita kayak balik marah-marah gitu tuh, nggak usah sih gitu. Yang penting kayak waktu nanti lingkungan sekitar ini mengakui, otomatis orang yang koar-koar ngomongin jelek tentang kita itu kan akan bungkam dengan sendirinya kan gitu. Jadi pembuktian aja sih.
Iya. Wow, nice. Kita bikin tepuk tangan dong. Luar biasa. Iya, menarik soalnya dokter nih, ini bukan ini sengaja untuk menyanjung dokter ya, tapi dari cerita dokter tuh luar biasa gitu loh. Ternyata mentalnya, semangat berjuangnya, dan memang betul-betul juga dari nol gitu ya. Jadi from zero to hero itu betul-betul dokter lakukan. Nah, Andi penasaran sebenarnya di balik sosok yang kuat pasti juga ada orang-orang kuat yang nge-support dari belakang gitu. Ada nggak sih sosok yang memang kalau ditanya satu orang yang betul-betul sampai sejauh ini yang membantu untuk pembentukan karakter mentalnya dokter dan juga selalu ada di saat dokter betul-betul butuh di luar dari suami pastinya. Iya kan? Siapa ya kalau yang bener-bener selalu ada? Sebenarnya sih kalau kayak keluarga pasti kan mental itu kan kita dibentuk bukan dalam waktu satu hari kan itu. Jadi kalau dari kecil ya pasti kan orang tua gitu. Jadi kayak aku kan lihat namanya, apalagi orang tua kan pengusaha ya. Jadi kan pengusaha itu kan pasti ada masanya untung, ada masanya rugi gitu. Jadi di mana kapan mereka lagi turun bisa naik lagi. Betul. Gitu. Itu kalau dari sisi orang tua gitu. Kalau dari siapa ya, kalau yang dari aku from zero yang paling deket lah, yang paling deket. Iya. Kayaknya nggak ada. Tapi kalau yang menguatkan ya, karena aku udah jadi ibu, jadi kalau aku lihat anak-anak aku sih, gitu. Jadi mereka tuh ibaratnya kayak mereka kan emang masih kecil ya, dan mereka kan nggak mungkin yang kayak sabar mal gitu kan, enggak ya gitu. Tapi di saat kayak mental breakdown banget dan aku lihat mereka, itu yang menguatkan aku sih. Kayak anak-anak jadi alasan terkuat gitu ya. Jadi alasan terkuat. Wow, jadi sosok pengusaha teman-teman. Ya ini inspirator sih sebenarnya, inspirator di mana cerita-cerita dokter juga. Tadi di part 1 kita ngebahas tentang bahaya. Ya kita bahaya tentang kosmetik abal-abal juga. Terus di part 2 ini kita membahas tentang background dan kehidupannya dokter gitu ya. Dan lulusan Atmajaya Jakarta ya. Fakultas Kedokteran ini luar biasa. Wow. Terus kalau dokter kita berbicara lagi, ini sebenarnya pertanyaan netizen sih dokter. Ini pertanyaan dari netizen. Yang membutuhkan untuk kadang-kadang kan anak-anak milenial itu kan mereka insecure dengan mereka ingin treatment, tapi kan kebanyakan dibilang bahwa treatment itu kan buat orang yang cantik gitu loh. Ya orang-orang yang jelek nggak usah treatment gitu. Nggak gitu. Itu gimana sih? Karena standar beauty standar kita sebenarnya standar beauty kita kan harus putih, ya kan, harus langsing, harus mulus, maksudnya kutilang wajah juga ya seperti dokter lah gitu loh ya, seperti dokter gitu, makanya cocok jadi ini yang punya klinik kecantikan ya kan. Nah bagaimana dengan yang hitam dok? Sebenarnya bukan seperti itu ya, kayak definisi cantik itu tuh bukan dilihat dari warna kulitnya gitu, malahan yang kulitnya eksotis aja tuh kan tapi bersih ya, itu tuh tetap cantik sih buat aku pun, itu tetap cantik. Jadi itu yang harus dirubah mental pola pikirnya mindsetnya itu yang harus dirubah. Jadi putih itu bukan berarti cantik gitu, malahan banyak loh yang itu tadi balik lagi ya pakai hand body yang abal-abal tadi tuh malah kulitnya jadi kayak putihnya tuh putih pucat, bukan yang kayak gitu. Iya. Jadi definisi cantik itu bukan dari warna kulitnya gitu. Jadi ya warna kulit apapun itu tetap cantik. Iya, jadi mau kalian merasa insecure dengan warna kulit kalian, jangan sampai teman-teman. Tapi kan itu bagus dok untuk pengusaha, apalagi yang klinik-klinik kecantikan kan. Jadi yang maksudnya yang insecure begitu kan disuruh kasih putih, suntik putih kan cuan dok. Bukan ke arah gitu, tapi lebih ke arah kayak kalau di saya nih ya, di Palma nih. Oh di Palma. Ya, aku kan nggak bisa komen punya orang lain dong. Iya, gitu. nggak boleh kan gitu. ya. Jadi kan aku hanya bisa mengomentari apa yang ada di tempat saya gitu. Jadi kalau di aku sendiri pun ya balik lagi, aku selalu akan ngobrol sama pasien gitu. Jadi aku akan
pendekatan lah sama mereka. Apa sih kebutuhan kamu gitu? Apa sih yang jadi masalah buat kamu gitu? Titik insecure-nya nih apa? Apakah kalau memang insecure-nya dia nih kayak aku waktu itu kan jerawatan ya, itu kan memang sudah masalah ya. Itu kan lebih ke arah memang harus nih gitu. Jadi bukan berarti kalau kulitnya jerawatan terus dibiarin aja. Terus kita bilang kayak nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak usah insecure gitu. Ya jangan seperti itu. Jadi atau kayak pasiennya misalkan obesitas, gendut. Kita kan tahu ya orang gendut itu kan sumber penyakit gitu, bukan berarti kita kayak memaklumi yang tidak harus dimaklumi. Oke, Ya. baik. Iya. Jadi harus bisa memilah dan memilih gitu. Apa gitu yang Apa yang menjadi kebutuhan gitu ya, dan bener. juga memang treatment apa yang paling cocok. Ya. Nah, ini luar biasa. Dan dokter mana yang kalian harus pakai untuk konsultasi? Ya. Dan hari ini ada dokter Yana Novita yang sebenarnya kalian juga bisa konsultasi nanti, karena IG-nya ada di bawah ini teman-teman. Nanti bisa DM ya, kalau seandainya mau kenal lebih dekat lagi, segera pergi ke Palma Klinik. Kantor pusatnya di jalan mana sih dokter? WJ Lalamenti. WJ Lalamenti. Di Transmart. Iya, aduh masuk lagi. Iya. Oke, nggak apa-apa. Harus jurit. Iya, nggak apa-apa. Oke dok, harapan dokter ke depannya nih dok. Harapan yang pengen kesampaian atau hal-hal yang dicita-citakan ada tidak dok? Harapan saya ya, semoga masyarakat NTT ini, khususnya di NTT ya, itu tuh semakin sadar dan peduli tentang kesehatan. Jadi ya itulah, jadi konsumen yang cerdas itu wajib gitu. Jadi jangan kalian itu gampang terpengaruh cuman gara-gara iklannya begini Murah, gitu, pakai atau selebgram ini selebgram itu gitu ya. karena kadang tiap individu itu kebutuhannya berbeda-beda. Benar. Jadi kalian butuh personal kebutuhan personal itu jadi harus dikonsultasikan. Terus apa lagi ya harapannya? Untuk saya sendiri lah harapan Untuk Palma deh. untuk Palma ya, untuk ya supaya Palma itu bisa semakin berkembang, Amin. bisa semakin melayani kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kecantikan, di bidang estetik, di bidang kesehatan yang lainnya. Iya, dan mudah-mudahan bisa traveling ke Yunani ya di Amin. Santorini gitu. Saya masih mengingatkan itu dokter ya. Amin. Wow, luar biasa dokter ya. Akhirnya kita sudah banyak hal yang sebenarnya dipelajari dari yang part yang pertama dan akhirnya ini part yang kedua gitu ya. Ternyata memang dokter juga sangat struggle juga. Jadi bukan membangun usaha itu dengan bermodalkan uang dari mertua atau mungkin dari suami, tapi memang berusaha berjuangnya dengan sendiri gitu ya dok ya. Luar biasa. Ada nggak sih pesan-pesan buat BNS Squad yang lagi nonton yang akhirnya terinspirasi dengan cerita dokter nih? Mereka juga mau nanti ke depannya bakalan jadi dokter mungkin dan juga akhirnya buka klinik kecantikan, tapi mereka mungkin merasa bahwa saya dari keluarga yang biasa-biasa aja atau yang sederhana, tapi kira-kira mungkin nggak sih bakalan bisa dapat atau bakalan bisa punya klinik kecantikan gitu. Mungkin dari dokter silakan. Oke, kalau pesan-pesan dari saya, tips mungkin ya. Iya. Itu kayak apapun lah passion kalian gitu, apapun yang kalian inginkan, kalian tuh mesti dari kalian sendiri sih yang harus mewujudkan itu. Mimpinya juga kan dari kalian. Jadi yang mengupayakan pun juga harus dari diri kalian sendiri gitu, karena kita nggak mungkin mengharapkan orang lain nih yang kucuk-kucuk gitu kayak nih gitu, itu nggak mungkin gitu. Jadi aku sendiri sudah menjalani, pasti bisa. Segala sesuatu tuh butuh perjuangan dan semua usaha itu nggak mungkin ada yang sia-sia. Iya, Gitu. benar. Luar biasa. Yuk kita berikan tepuk tangan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita pasti akan berhasil, ya kan? Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian bersungguh-sungguh, pasti ya Tuhan dan alam semesta ini bakalan merestuimu dan akhirnya usaha kamu pun juga tidak sia-sia. Thank you so much buat dokter yang sudah hadir di BNS Podcast Special Figure. Kita senang sekali kenapa banyak hal yang bisa kita dapatkan dan Kak Andi juga banyak belajar dari dokter, kisah perjuangannya, terus juga informatif yang dokter kasih ya, itu sangat informatif pastinya buat kita dan juga buat BNS Squad yang lagi nonton saat ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara pastinya like, Comment, share, and subscribe. karena hanya ada di Ba Omong Nonstop yang obrolannya
Sonde asal Mbak Omong. Sampai jumpa di next special figure berikutnya. Bye. Bye.